Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Bianca Amalia Maharani, NPM 1914-19-1052 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi dari sebuah jurnal yang berjudul Movement and Home Range Characteristics of Reintroduced Tiger Population in Panna Tiger Reserve, Central India. Jurnal ini ditulis oleh M.S. Sakar dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh European Journal of Wildlife Research, volume 62, nomor 5, halaman 537 sampai 547. Oke, bab pertama ada pendahuluan. Di selanjutnya ada pokok permasalahan. Harimau diperkenalkan kembali menjadi keharusan untuk mengatasi krisis kepunahan, dan hal ini juga memberikan pengetahuan baru tentang biologi spesies, tentang bagaimana hewan-hewan ini menjelajahi dan memanfaatkan lingkungan baru. Kami mempelajari 6 harimau yang dilepas liarkan dan 3 keturunannya di Panna Tiger Reserve, India Tengah. Berfokus pada eksplorasi strategi, karakteristik gerakan, dan rumah spasio-temporal pola rentang. Panna Tiger Reserve terletak di tengah India, mengalami penurunan populasi harimau yang cepat akibat perburuan dan secara fungsional punah pada tahun 2009. Selanjutnya, rencana pemulihan spesies dikembangkan untuk memperkuat atau memperkenalkan kembali populasi harimau mengikuti pedoman IUCN dan protokol yang dikembangkan oleh Harimau Nasional. Di slide selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisa daerah jelajah harimau, yang kedua menganalisa perilaku harimau, dan yang ketiga menganalisa karakteristik harimau. Selanjutnya bab 2 yaitu metode penelitian. Metode penelitian bisa dilihat dari diagram di bawah, yaitu metode yang digunakan telemetri data. Lokasi pengamatan adalah cagar alam Panna, India. Jenis penelitian adalah analisis data. Objek yang digunakan adalah harimau di cagar alam Panna. Dan peralatan yaitu alat tulis, kamera, handycam, meteran, stopwatch, dan tripod. Bab ketiga ada hasil dan pembahasan. Kita bisa lihat grafik satu ini. Grafik satu ini menunjukkan area maksimum yang dieksplorasi oleh setiap harimau translokasi selama masa eksplorasi. Di selanjutnya, perkiraan wilayah jelajah untuk semua hewan berkerah diberikan pada tabel 1. Seperti yang diharapkan, area eksplorasi secara signifikan lebih besar dari daerah jelajah awal untuk semua harimau yang dipindahkan. Area eksplorasi lebih besar dari daerah jelajah awal untuk semua harimau yang dipindahkan. Laki-laki memiliki wilayah jelajah yang lebih luas daripada perempuan tahunan. Di slide selanjutnya kita dapat melihat study area. Panna Tiger Reserve terletak di tengah India dan mencakup sekitar 545 km kubik dari kawasan inti. Tetapi bersama dengan Suaka Marga Satwa dan Divisi Hutan Gangau yang berdampingan mencakup lebih dari 1.200 km persegi di bawah pengelolaan. Ketinggian berkisar antara 330 dan 540 meter di atas permukaan laut rata-rata curah hujan tahunan yaitu 1.100 mm. Panna adalah bagian dari pegunungan Vindhyan dan sungai Ken abadi mengalir dari selatan ke utara melalui cagar alam sepanjang 55 km. Jarak di cagar alam. Cadangan ditandai dengan dataran tinggi yang luas, ngarai, dan lereng bebatu. Di slide selanjutnya kita dapat melihat study animal. 6 harimau diperkenalkan kembali di Panna dari tahun 2009 dan 2014 sebagai bagian dari upaya pemulihan. 3 harimau yaitu 2 betina dinamai T1 dan T2 dan 1 laki-laki bernama T3 ditranslokasi pada tahun 2009. Baik, di slide selanjutnya ada peta pergerakan. Home range membuat kurva asimptotik untuk memantau semua harimau. Ketepatan situs diuji untuk seluruh kumpulan data, tidak termasuk periode eksplorasi menggunakan paket R. Dan ada explorative movement. Kami memplotkan ukuran wilayah jelajah terhadap waktu dalam hari, hingga ukuran wilayah jelajah maksimum tercapai yang diwakili waktu eksplorasi. 15 hari lokasi GPS ditetapkan secara tambahan digunakan untuk menghitung 100% poligon cembung minimum atau MCP untuk semua harimau yang diperkenalkan kembali sejak dilepas liarkan.
Di slide selanjutnya kita dapat melihat grafik 2. Grafik 2 ini menunjukkan 100% wilayah jelajah atau MCP harimau individu yang diperoleh dengan sampel sekuensial kumulatif diplot terhadap jumlah lokasi kumulatif, menunjukkan kecukupan upaya pengambilan sampel. Di slide selanjutnya, semua harimau menjelajahi area yang lebih luas selama tahap awal. Harimau betina menjelajahi area antara 50 dan 250 km persegi dalam waktu 60 hari hingga 165 hari. Baik, di slide selanjutnya, kita bisa melihat tabel 1 yang menunjukkan perkiraan wilayah jelajah untuk harimau yang dilepas liarkan dan keturunannya di Panah Tiger Reserve, India Tengah. Slide selanjutnya ada rata-rata pergerakan. Tingkat pergerakan per hari secara signifikan lebih tinggi selama periode eksplorasi dibandingkan periode yang ditetapkan. Dengan tingkat pergerakan rata-rata untuk wanita adalah 6,2 km per hari dan jantan adalah 9,2 km per hari. Selama periode eksplorasi dan 3,2 km per hari untuk betina dan 4,9 km per hari untuk pria selama periode yang ditetapkan. Di slide selanjutnya, kita dapat melihat grafik 3. Pada grafik 3 ini menunjukkan hasil untuk menilai ketetapan lokasi terdiri dari 2 plot kotak untuk setiap individu berkerah radio. Oke, selanjutnya pada bagian A peta yang menunjukkan inisial eksplorasi harimau yang dipindahkan. Untuk bagian B, wilayah jelajah awal setelah mereka berperiode eksplorasi. Bagian C yaitu musim dingin daerah jelajah selama 2013. Dan bagian D, tempat tinggal musim panas selama 2013, dan bagian E wilayah jelajah monsun selama 2013, dan yang terakhir ada bagian F yaitu rumah tahunan rentang selama 2013. Di slide selanjutnya kita dapat melihat peta pergerakan. Oke, di bagian A yaitu peta menunjukkan inisial eksplorasi harimau yang dipindahkan, dan B tempat jelajah awal setelah mereka periode eksplorasi. Dan bagian C, musim dingin daerah jelajah selama tahun 2013. Bagian D yaitu tempat tinggal musim panas selama 2013. Bagian E, wilayah jelajah monsun selama 2013. Dan bagian F, rumah tahunan rentang 2013. Di slide selanjutnya, kita dapat melihat tabel yang tertera. Tabel ini menunjukkan kemungkinan wilayah jelajah tumpang tindih antara harimau di Panah Tiger Reserve, India Tengah. Oke, di selanjutnya kita dapat melihat tabel perbandingan daerah jelajah. Slide selanjutnya itu tabel 2. Sebuah studi perbandingan wilayah jelajah dilaporkan untuk Amur, harimau Sumatera, dan India. Dan perkiraan wilayah jelajah komparatif dari harimau yang diperkenalkan kembali dengan panah dan harimau India lainnya. Pada slide selanjutnya kita dapat melihat gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan arah pergerakan T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 setelah dilepaskan di Panah Tiger Reserve, India Tengah. Selanjutnya pada tabel 3 ini, tabel 3 menunjukkan uji keseragaman Rayleigh, menunjukkan bahwa situs pelepasan tidak mempengaruhi pilihan daerah jelajah. Oke, di bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan ini yaitu situs pelepasan tidak mempengaruhi pilihan daerah jelajah. 6 spesies sebagai objek pengamatan, panjang jalur jelajah terpanjang yaitu 3,63 km per rotasi, dan akumulasi daerah jelajah seluas 23,6 hektar. Di slide selanjutnya kita dapat lihat daftar pustaka yang menjadi sumber pada presentasi kali ini. Oke, pada slide selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.